Ini hujan, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya ayah bunda? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik. Saya buka dulu nih. Mohon izin Ustadz-Ustadzah dan juga ayah bunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini, sore ini masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu. Mohon maaf, ini bertemunya masih online ya, ayah bunda, nyun sewu. Oke. Semoga meskipun online tidak mengurangi keberkahan dan juga insya Allah nanti tetap banyak yang kita dapatkan. Amin. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Rasulullah teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah hari Sabtu sore kita ada pertemuan orang tua, pertemuan komite yang nanti insya Allah akan disampaikan beberapa hal baik oleh kami dari sekolah maupun juga dari komite, nanti insya Allah ada beberapa hal. Baik, untuk sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menambah keberkahan pertemuan kita di sore hari ini. Baik ayah bunda semuanya, acara selanjutnya tilawah. Ya. Semoga ini nanti menambah keberkahan lagi agenda pada sore hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Mas Faris ya, Mas Faris kelas Umar. Kayaknya Mas Faris sudah siap ya, Ustazah sapa dulu nih. Assalamualaikum Mas Faris. Alhamdulillah. Sudah siap tilawah? Oke, baik ya. Baik, ayah bunda semuanya dan ustadz-ustadzah, kita simak dulu, kita dengarkan dulu tilawah dari Mas Faris. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqahum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada linurija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata
yauma yunfau fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labijina fiha ahqaba la yajukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa wassaqa jaza'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafada hadaika wa a'naba wa kawaiba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kizaba jazaa'an birrabbika atau hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu hitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man ajina lahur rahmanu wa qala sawaba Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Sadaqallahul azim. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Faris. Tadi surat apa yang dibaca, yang tilawah tadi? An-Naba. Ya, An-Naba ada di juz berapa ya? 30. Oh iya, juz 30. Iya, dibantu Mas Azam. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Faris ya. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ayah bunda semuanya. Berikut tadi ya, ada tilawah dari Mas Faris, kelas Umar yang membawakan surat An-Naba. Ada di surat An-Naba, ada di juz 30. Masya Allah, semoga menambah pahalanya Mas Faris, juga keluarganya, dan juga insya Allah kita yang mendengarkan, yang menyimak juga insya Allah diberikan pahala oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah, pesertanya sudah menambah banyak. Sebelumnya saya cek dulu ini, mungkin Bunda Mas Said sudah ada belum, nggih? Bunda Yuni atau Bunda Maisarah deh. Bunda Mas Said, Bunda Yuni sudah rawuh belum ya di Zoom? Oh, sudah ada seperti sambung tapi kok belum ada respon. Baik, Ustadz Nasikin sepertinya ini dulu ya dari sekolah dulu mawon, dari persiapan KKP mawon dulu. Baik ayah bunda semuanya, kita langsung mawon untuk agenda inti yaitu penjelasan dan persiapan menjelang PAT atau penilaian akhir tahun yang insya Allah nanti kita akan laksanakan mulai hari Senin besok tanggal 6 Juni.
Baik, kepada Ustadz Nasikin waktu dan tempat kami persilahkan secukupnya. Monggo Ustadz. Baik, sebelumnya suara saya dengaran ya? Ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang kami hormati, sepertinya kok suara saya menggema ya? Halo? Agak, tapi kalau di tempat saya jelas. Mental di suaranya Ustazah Rita kayaknya. Oke, coba. Oh iya, betul. Oke, mohon maaf, Ustazah Rita. Ayah bunda yang kami hormati rahimakumullah, dan juga Ustadz-Ustadzah, ini mohon maaf sekali lagi agak apa ya Pak, agak kesusu Pak kepriye ya. Jadi tiba-tiba tadi siang langsung saya share ya info untuk PMG kita secara online di sore hari ini. Ya, mohon maaf karena memang sepertinya kita pertemuannya harus online dulu kalau sebelum PAT, dan dari kemarin-kemarin sudah kita rencanakan, cuman agendanya itu kok kayaknya padat merayap. Agendanya padat merayap. Padat merayap. Baik, ya Bunda, terkait dengan pelaksanaan PAT yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Senin besok ya. Bentar. Oke, yang pertama perlu saya sampaikan adalah seperti yang ada di dalam surat pemberitahuan yang kemarin sudah di-share ya. Ayah Bunda sudah menerima surat yang di-share melalui grup WA nggih? Nah, kemudian di sini Ayah Bunda perlu saya sampaikan kembali ada kegiatan sekolah. Isinya tentang kegiatan sekolah, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan PAT itu pelaksanaan PAT mulai hari Senin tanggal 6 sampai 9. Nah, ini ada keterangan pulang setelah zuhur. Mohon maaf, ini pulangnya sebelum zuhur nggih, Ayah Bunda, karena kita jadwalkan pulangnya jam 11. Nah, kenapa pulangnya jam 11 itu karena direncanakan nanti setelah zuhur ustadzah bisa nyicil untuk ngoreksi dari soal-soal itu. Kemudian juga dikarenakan nanti rapotannya kita insya Allah rencana tanggal 17. Nah, rapotan tanggal 17 dan juga karena ada agenda ini, agenda sekolah, agendanya dinas, mohon maaf, ada dinas mau mengadakan pelatihan itu tanggal 14, 15, 16. Kalau nggak salah sampai 17 malah. Ini beberapa guru yang harus kita ikutkan sehingga agendanya ya seperti itu. Padat merayap. Nah, sehingga
Mohon kerjasamanya untuk selama PAT, nanti Ananda pulangnya jam 11. Gitu. Nah, kemudian berikutnya Ananda mulai belajar di rumah itu kalau di pemberitahuan tanggal 10 sampai 16, namun nanti ada kegiatan yang belum tercantumkan di sini, yaitu rencananya itu tanggal 13, hari Senin tanggal 13 Juni itu kelas 1 dan kelas 2 nanti rencananya itu akan kita adakan outdoor learning sebagai ganti kunjungan edukatif yang kemarin belum sempat dilaksanakan. Nah, ini agenda yang belum tertuangkan di sini karena memang hari Jumat kemarin baru kita putuskan dari kepala sekolah begitu. Jadi di tanggal rencana tanggal 13 hari Senin nanti siswa kelas 1 dan 2 itu masuk ada agenda outdoor learning. Untuk lokasi dan lain-lain besok kita infokan kembali. Rencananya di daerah utara, gitu. Kemudian ini tanggal, mohon maaf, PAT jadwalnya seperti yang di-share, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lah hari Jumat ada apa? Hari Jumat tanggal 10 ini belum tertuangkan di sini. Hari Jumat sudah tidak ada PAT, tapi kegiatannya nanti anak-anak ada porsenitas Al-Quran, ya semacam lomba-lomba Al-Quran. Nanti akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 10 Juni. Tuh. Nah, adapun untuk jadwal PAT-nya ini hari Senin bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian ada praktek wudhu dan PAI. Kemudian hari Selasa ada matematika, kemudian praktek sholat dan PKN. Hari Rabu bahasa Jawa, Asmaul Husna dan SBDP, dan hari Kamis ini penilaian hadis. Ini yang di atas ditulis remedial. Ini kemungkinan juga kita awali dengan hadis dulu, hanya ngawekannya nanti yang mapel yang kedua yang di sini tertulis remedial nanti bisa kita gunakan untuk tadi remedial ataupun tambahan jam belajar untuk siswa. Baik, itu terkait dengan jadwal PAT-nya. Nah, berikutnya terkait dengan materi. Materi belum di-share ya Bun ya. Nanti insya Allah kami share setelah ini. Nah, materi yang dipelajari oleh Ananda, mohon maaf, ini belum saya share. Saya share lagi. Nah, baik, untuk materi PAT nanti mulai dari tema 5 sampai tema 7, untuk yang kita pelajari tema 5 sampai tema 7. Untuk tema 8 kita sengaja tidak ajarkan secara langsung kepada Ananda karena memang kemarin waktu hanya tinggal 1 minggu. Daripada kita mengejar untuk tema 8, maka mending kita gunakan untuk mengulang materi yang sudah pernah kita pelajari dari tema 5, 6, dan 7. Kemarin setelah selesai ulangan PH tema 7, itu kita mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari. Nah, kemudian untuk tema 8 nanti bukunya
bukunya itu akan kami bagikan kepada Ananda besok sekalian setelah PAT. Anda setelah PAT, sehingga buku bisa termanfaatkan atau bisa dimanfaatkan untuk belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, berikut untuk materi dari bahasa Indonesia yang pertama, ini ada puisi atau lagu anak dan sebenarnya karena ada puisi dan lagu anak. Nah, ini ada yang melengkapi, kemudian menentukan isi atau pesan dari puisi atau lagu anak tersebut. Berikutnya ada ungkapan santun, terima kasih, mohon maaf, tolong, pemberian pujian atau ajakan, pemberian pemberitahuan, perintah dan petunjuk. Sifatnya ini seperti yang ada di buku, ada yang kita berikan ilustrasi gambar, kemudian siswa menentukan ilustrasi gambar yang dimaksud. Ilustrasi tersebut apa? Permohon maaf atau bagaimana? Atau yang kedua, melengkapi percakapan dengan kalimat pujian. Wah, kamu hebat sekali misalnya. Rajin membantu ibu dan sebagainya. Kemudian menentukan kalimat petunjuk ya yang tepat berdasarkan teks atau ilustrasi gambar. Nah, ada petunjuk apa? Misalnya petunjuk cara menulis dengan benar misalnya, atau petunjuk cara mencuci piring yang benar dan lain sebagainya. Dan ada kalimat ajakan, juga kalimat pujian. Kalimat ajakan biasanya ya ayo atau mari, begitu. Anak-anak insya Allah banyak yang paham. Kemudian kalimat pujian seperti tadi yang saya sampaikan, wah tulisanmu rapi sekali dan lain sebagainya. Nah ini materinya. Kemudian berikutnya tentang kosakata benda di lingkungan sekitar. Ini khususnya tentang kosakata tentang benda hidup dan benda mati, atau benda hidup dan benda tak hidup. Oke. Ada benda hidup, benda dikatakan hidup karena apa? Kalau ini materinya ada di tema 7, termasuk karena tumbuh menjadi besar, bisa bernafas, kemudian mempunyai keturunan. Nah ini ada mohon maaf kosakata baru memang itu mempunyai keturunan atau bahasa yang baru itu makhluk hidup dikatakan hidup apabila titik-titik dan lain sebagainya. Ada gambar misalnya, gambar orang yang sedang makan, berarti makhluk benda tersebut dikatakan hidup karena apa? Berarti karena dia sedang makan, berarti karena membutuhkan makanan, begitu. Dan lain sebagainya. Nah, ilustrasinya kita ambilkan nanti dari gambar yang sudah ada di buku tematik. Kemudian tentang SPDP ini ada bahan dan langkah membuat lempung terigu, kemudian bahan dan langkah membuat karya dari tanah liat, ini karena memang dulu pernah kita laksanakan. Kemudian juga mengenal elemen musik, ini ada lagu anak-anak, ini hampir sama dengan yang tadi bahasa Indonesia, ada lagu-lagu dan sebagainya. Menentukan irama lagu, mungkin dinyanyikan dengan tempo yang cepat atau lambat dan sebagainya. Gerakan menirukan tanaman, gerakan menirukan hewan, ini juga ada. Nah, nanti untuk SPDP ini kita sampaikan ada materi ringkasan materinya khusus untuk SPDP karena mungkin sulit untuk mencari dari SPDP.
Nah, berikutnya tentang PKN, materi tentang PKN yang pertama adalah sila Pancasila dan contoh perbuatan yang sesuai. Itu sila 1 sampai 5, lambangnya apa, kemudian menentukan bunyinya, bunyi Pancasila, melanjutkan bunyinya, dan juga menentukan perbuatan yang sesuai. Perbuatan yang sesuai masih yang sederhana, gitu. Misalnya sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti yang berhubungan dengan Tuhan, apa, sholat, berdoa, gitu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aturan di rumah. Nah, ini menunjukkan contoh aturan di rumah. Kemudian ada contoh aturan merawat hewan di rumah, maksudnya hewan peliharaan ya. Kemudian menentukan sikap terkait dengan aturan. Ini baik dan tidak baik. Kemudian karakteristik individu. Ini menentukan ciri fisik diri dan keluarga. Saya mempunyai rambut yang lurus atau tidak ya. Nah, termasuk ibu saya berkacamata atau tidak, ayah saya berkacamata atau tidak, gitu. Ada gambar juga, misalnya di gambar ada disajikan gambar, ini termasuk anak laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Nah, itu karena memang kompetensinya begitu. Kemudian tentang kerjasama, bekerja sama dalam keluarga, sikap dalam bekerja sama, kemudian contoh bekerja sama yang bisa dilakukan dalam keluarga, ini juga akan masuk dalam materinya. Nah, berikutnya materi tentang mapel matematika. Ini yang pertama adalah bilangan cacah dan lambang bilangan ya, antara 1 sampai 99, belum sampai 100. Nah, di sini ada menentukan jumlah benda, jumlah ya, dari kumpulan benda. Ada banyak benda disuruh menghitung. Ataupun sebaliknya, menentukan lambang dan nama bilangan. Angkanya 9, ditanya ini angka berapa? 9, ditulis SEMBILAN gitu. Nah, untuk nilai tempat bilangan ini yang mungkin kemarin agak ada yang lupa, menentukan nilai tempat. Jadi contoh misalnya angka 12, berarti yang angka 1 sebagai puluhan, angka 2 satuan. Begitu. Kemudian membandingkan bilangan antara 31 sampai 99. Nah, ini membandingkan bilangan ini juga termasuk dalam mengurutkan. Ini mengurutkan dari yang kecil ke yang besar atau yang besar ke yang kecil. Ini kadang kalau anak yang mohon maaf ketika dibacakan soal ini tidak konsentrasi, kadang kebalik mendengarnya, mengurutkannya. Karena misalnya semuanya kadang-kadang yang salah kan. Kotor ada ya. mohon maaf. Oke, tadi misalnya diurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar, tapi anak-anak dengarnya atau ya karena mungkin pas saat tidak konsentrasi kebalik, ngurutinnya dari yang besar ke yang kecil lah. Pilihannya A, B, C, ada dua-duanya. Oh, ini benar. Nah, paling kesalahan anak di situ. Yang kadang perlu konsentrasinya. Kemudian yang kedua membandingkan kumpulan benda ataupun membandingkan dua bilangan, lebih sedikit, mohon maaf, lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak. Berikutnya penjumlahan dan pengurangan. Ini ada yang cara bersusun dan juga dengan soal cerita. Kemudian ya ada pola pengubinan bangun datar. Nah, mungkin menyebutkan nama bangun datar ini. Kemudian menyebutkan nama bangun datar, segi 4, segi 3 atau lingkaran. Dan yang keenam adalah panjang dan berat benda, menentukan berat benda yang sudah diukur dengan satuan tidak baku. Misalnya ada gambar timbangan menimbang benda ditimbang menggunakan kelereng misalnya. Ini dulu juga
pernah kita praktekkan di kelas. Jadi menimbang benda dengan satuan tidak baku. Nah, terkait dengan PAI ini sudah ada. PAI materinya ada kandungan surat Al-Alaq 1-5, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, hanya 3 nih. Ini termasuk mungkin artinya dan sebagainya. Mengenal sholat dan kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan sekitar, termasuk mungkin ada kegiatan TPA, pengajian, dan sebagainya. Kemudian menghormati sesama anggota keluarga. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, dan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini coba nanti bisa dicek di buku PAI-nya. Dan yang terakhir adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini bahasa spesial bagi yang tidak dari Jawa, bahkan yang dari Jawa pun, dari Jogja pun, ya saya kangelan. Angka 1 tekan 20, 1-20 dalam bahasa Jawa nguko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan lain sebagainya sampai 20. Nah, angka 1 tekan 5, 1-5 dalam bahasa kromo. 1 kali 3 sekawan gangsal. Nah, ini terkait dengan angka itu, kemudian nanti juga menghitung dan bandingkan jumlah benda. Hitung misalnya ada becak rodanya kok 3. Nah, misalnya disuruh menggunakan basa Jawa. Becak iku rodane ono titik-titik. Nah, dan sebagainya. Memahami bacaan dengan tema pengalaman dan kebersihan. Ada nama hewan dalam bahasa Jawa. Kemudian juga nama tanaman atau pohon dalam bahasa Jawa. Nah, untuk bahasa Jawa ini juga sampai di materi yang ke-7. Materi yang ke-7. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya PAT, oke. Ini tadi yang saya sampaikan, insya Allah nanti insya Allah nanti ini materi SBDP kita pisahkan untuk kita bagikan sehingga ayah bunda bisa mendampingi anaknya belajar dari sini. Salah satunya, kemudian ditambah nanti kalau yang terakhir lagu Bunda Biara, Si Nyamuk Nakal, Topi Saya Bunda, dan lagu yang lainnya ada di buku tematik. Begitu terkait dengan apa namanya PAT. Nah, berikutnya saya mohon maaf kepada ayah bunda semuanya. Dulu pas saat POMG atau pertemuan komite yang dulu, POMG yang dulu itu saya sempat bilang bahwa kita harus punya komite kelas 1 lah. Waktu itu kita belum sempat membentuk komite. Nah, mohon maaf sekali kemudian bulan kemarin saya dengan Ustadzah Rita berinisiatif membentuk dengan cara tunjuk. Dengan cara tunjuk itu perwakilan dari kelas Umar 1, perwakilan dari Abu Bakar 1. Perwakilan dari kelas Abu Bakar itu bundanya Mas Roif, dan perwakilan dari kelas Umar bundanya Mas Faras. Nah, kemudian alhamdulillah beliau dengan senang hati dan berat hati, senang hati dan berat hati. Lebih senangnya, lebih banyak senangnya tadi katanya. Itu ya menerima. Nah, kemudian beliau juga saya minta untuk mengajak dari
ayah bunda yang lain siapa untuk bisa dijadikan teman untuk bekerja sama dalam komite. Nah, sehingga mungkin beberapa dari ayah bunda sudah dijapri dan sudah dimasukkan ke dalam grup komite untuk kelas 1. Nah, salah satu yang kemarin saya sampaikan adalah seperti yang dulu pernah kami sampaikan ayah bunda, bahwa ayah bunda itu ada iuran untuk komite sebesar 100.000. Nah, dari 100.000 itu yang bisa digunakan untuk kegiatan komite adalah 80%, berarti 80.000. Nah, nanti kemarin sudah saya sampaikan ke Bunda Mas Roif, itu sudah diajukan untuk kegiatan komite. Lah, sebenarnya karena kegiatan bisa dilakukan misalnya outdoor dan lain sebagainya, tapi karena memang kondisi dan juga keterbatasan waktu, nanti akan disampaikan oleh bundanya Mas Roif atau bundanya Mas Faris nanti, Mas Faras. Oke, mungkin begitu. Sebelum saya akhiri terkait dengan pelaksanaan PAT ataupun kegiatan sekolah, ada yang mungkin perlu ditanyakan secara langsung, kami persilahkan dulu mungkin ya. Begitu ya Ustazah Rita ya. Iya. Biar Ya, nanti bisa sharing dulu kalau nanti ke komite. sekalian. Monggo Ayah Bunda kalau ada yang perlu ditanyakan terkait dengan kegiatan sekolah atau PAT ini. Ya. Oke. Atau menunggu, tidak apa-apa, nanti setelah komite menyampaikan apa-apa. Mungkin begitu dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ini kamera saya belum muncul, ya, ternyata masih ditandai kamera. Kemarin digunakan untuk kamera eksternal, malah belum dikembalikan. Oke, saya akhiri, saya cukupkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Nasikin atas paparannya dan juga ayah bunda semuanya yang telah menyimak. Ayah bunda semuanya, ada yang mau disampaikan dulu? Kalau tidak, saya lanjutkan dulu ya untuk ke penyampaian dari komite. Ini dari Bunda Raif kayaknya nggak bisa. Ini ke Bunda Mas Faras ya? Iya, Ustazah. Oh, iya, baik. Monggo Bunda Maisa, bundanya Mas Faras. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Ayah Bunda dan Ustadzah. Ya, kami perwakilan dari Komite Paralel Kelas 1 menyambung dari yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nasikin perihal terbentuknya pengurus komite yang tertiba. Tapi insya Allah untuk kepentingan anak-anak kita semua dengan Bismillah lah gitu lah. Kemudian mohon maaf juga dari kepengurusan yang tiba-tiba ini, sehingga belum ada kegiatan selama 1 tahun yang bisa dilaksanakan. Jadi Komite Paralel Kelas 1 ini, kemudian dari tadi yang disampaikan Ustadz, dari perwakilan bunda-bunda, kebetulan nggak ada ayahnya ya, kemarin dari perwakilan bunda-bunda dari kelas Umar dan kelas Abu Bakar, kita sudah berdiskusi bahwa ini terbentuk di akhir ini untuk pelaksanaan kegiatan akhir tahun, jadi memanfaatkan dana komite yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nasikin, bahwa dari sekolah telah menganggap dari dana komite tadi sudah kita dari Komite Paralel diminta untuk mengajukan proposal pencairan, dan pekan lalu sudah kita ajukan, sudah melalui Ustadz Nasikin, kemudian semoga bisa cair dalam waktu dekat, dan alhamdulillah dari pembahasan pengurus komite tadi,
Tapi karena mohon maaf sebelumnya Ayah Bunda, ya, karena keterbatasan waktu untuk tahun ini, penggunaan dana komite tersebut sementara mungkin bukan untuk dalam kegiatan seperti outdoor, seperti misal family gathering atau rihlah anak-anak seperti itu, karena memang waktu yang terbatas gitu. Tapi mungkin nanti akan insya Allah digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan komite. Namun untuk selanjutnya untuk ini mungkin nanti mohon maaf Bunda Mas Raif nih. Mohon maaf juga Ustadz, mungkin nanti untuk realnya nanti kita akan sampaikan surat dari komite begitu nggak Ustadz nggih? Atau dari sekolah nggih? Untuk realisasi penggunaan dana komite tadi seperti itu. Bisa. Gitu karena belum lebih dalam lagi seperti itu Ustadz nih. Mungkin dari komite itu saja Ustadzah. Atau barangkali dari Bunda Mas Raif ada tambahan atau bunda-bunda yang lain. Makatan Ustadz matunun Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bunda Mas Raif sedang di jalan. Semoga ini ya bisa ini kedengaran suara saya. Mohon maaf. Kedengaran Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Mohon maaf ini masih dalam perjalanan dari Solo. Untuk tadi sudah disampaikan oleh bundanya Mas Faris bahwa untuk komite paralel ini memang untuk kali ini tidak ada kegiatan yang outdoor atau family gathering dan lain-lain, mengingat kondisi dan waktu yang terbatas. Jadi kemarin sempat alhamdulillah sudah ada pengerucutan bahwa penggunaan dana itu akan untuk kenang-kenangan bagi siswa, bagi anak-anak. Dan kemarin sudah diputuskan untuk kita bikin kaos. Karena dana itu sudah akan cair, sudah di proposalnya sudah masuk dan insya Allah sudah cair minggu depan ya, insya Allah ya Ustadz. Insya Allah mulai Senin sudah bisa diambil, mau Senin atau Selasa bisa diambil. Nah, untuk itu mungkin besok ada polling untuk ini ya, desain kaosnya seperti apa, terus mau pesen kemana gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk tahun ini kepengurusan komite tahun ini masih sebatas itu karena mohon maaf karena juga ini semuanya dadakan. Mudah-mudahan walaupun keterbatasan waktu tapi tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan ini ya keinginan kita semua. Dan mudah-mudahan untuk ke kelas 2 nanti kondisi sudah membaik, kita tidak menghadapi COVID lagi, sudah bebas dari COVID, dan insya Allah semua kegiatan-kegiatan dari komite bisa berjalan dengan baik. Kita bisa berkumpul, karena selama ini, setahun ini, kita belum bertatap muka secara mendalam ya dengan teman-teman dari wali murid kelas 1 ini. Tapi mudah-mudahan nanti di kelas 2 kita bisa saling ketemu dan mudah-mudahan juga kaos yang sekarang dibikin itu nanti bisa digunakan untuk kelas 2-nya. Iya, sip. Bareng-bareng untuk kegiatan-kegiatan di outdoor gitu. Mungkin dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya menambahi sedikit Bun terkait dengan memang betul Ayah Bunda. Jadi yang
apa namanya kita bentuk itu ya agak-agak mendadak memang. Saya terutama ini yang sehingga yang saya hubungi adalah yang sekiranya sudah lama saya kenal. Ini kalau bundanya Mas Roif ini karena kakaknya Mas Galang. Ya, Mas Galang dulu kelas 1 waktu di Timoho dengan saya, dan bundanya Mas Faras juga alhamdulillah juga begitu, sudah kenal. Walaupun juga dengan bunda yang lain juga ada yang apa namanya juga sama kenalnya sudah agak lama begitu. Tapi sekali lagi kami bukan, saya juga bukan dalam rangka kok yang dipilih yang ya hanya yang biar apa namanya komunikasinya lebih enak, lebih nyambung, maksudnya begitu. Tapi tidak ada niatan lain, hanya paling tidak begitu Ustaz Ayah Bunda, bahwa dana komite yang sudah ada itu Ayah Bunda bisa memanfaatkannya begitu. Oke, mungkin begitu, monggo dilanjutkan Ustazah Rita. Baik, suara saya terdengar ya? Ya wes. Ya, mohon maaf tadi komputernya langsung di-shutdown sama si kecil. Tadi pindah perangkat ini. Ya. Baik, Ayah Bunda, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Komite PAEL. Insya Allah nanti ada semacam nanti kenang-kenangan insya Allah dari kelas 1. Ya, Masya Allah sudah mau akhir tahun, anak-anak sudah mau kelas 2, Masya Allah. Kita rasanya ya Bunda semuanya. Baik, terima kasih ya Bundanya Mas Raif, Bundanya Mas Faras yang sudah menyampaikan programnya. Insya Allah tetap berkah nih Bun untuk Ananda kalian. Ya, baik. Alhamdulillah. Ayah Bunda, saya ulangi, apakah ada yang mau sharing atau didiskusikan dulu? Terus sepi nih. Ini ada enggak ya Bunda, monggo? Kalau belum ada kan nambahi Ustazah Rita. Iya, monggo. Karena ini memang di akhir tahun dan apa namanya tadi juga disinggung besok sudah mau naik kelas 2 ya, saya juga ya. Iya. Ya, sekali lagi terkait dengan kenaikan siswa kelas 1 naik kelas 2 ini insya Allah tidak ada pengacakan kelas, maksudnya anak-anak yang kelas Abu Bakar nanti tetap satu kelas naik ke kelas 2 gitu. Kelas Umal juga tetap satu kelas kemudian naik ke kelas 2 begitu, hingga tidak ada perubahan siswa di dalam kelas itu, kecuali nanti misalnya ada hal yang memang diperlukan dan lain sebagainya. Intinya secara umum begitu. Kemudian nah ini terkait dengan Ustazah Rita atau saya itu nanti kembali di membersamai Ananda di kelas 2 atau nanti dipindah ke kelas yang lain, saya juga belum tahu. Kita belum ada yang tahu, masih menjadi rahasianya Ustadz Syarif ini. Kemarin kami juga sudah menanyakan kira-kira siapa yang akan ditaruh di kelas 1, di kelas 2 sampai kelas 5 begitu, belum. Besok saja katanya begitu. Nah, untuk itu saya mungkin mewakili dari Ustadz dan Ustazah yang mengajar di kelas 1 kepada ayah bunda sekalian. Sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam kami mendampingi putra-putri ayah bunda semuanya, tapi bukan dalam artian kita kemudian tidak sudah tidak ada hubungan lagi, enggak, tetapi secara ketugasan mungkin begitu. Nah, yang kedua juga kami mohon keikhlasannya mungkin dalam mendampingi putra-putri ayah bunda sekalian ada hal hakul adami yang sudah
mungkin yang kami makan ataupun ya secara secara sengaja maupun tidak sengaja sudah kita nikmati bersama dan lain sebagainya. Mohon untuk keikhlasan ayah bunda untuk dihalalkan gitu, sehingga begitu juga sebaliknya anak-anak yang mungkin dengan sengaja ataupun tidak sengaja, karena anak-anak, insya Allah kami juga menghalalkan apa yang menjadi hakul adami itu. Oke, ayah bunda mungkin dimaafkan ayah bunda dan dihalalkan mohon untuk ada yang perwakilan menjawab. Ibu Bunda Roem mungkin. Bunda Roem Sami-sami Ustaz. Demikian juga saya mewakili dari wali murid kelas 1 Abu Bakar maupun Umar. Bila ada kekurangan, salah kata atau sikap kepada Ustadz Ustazah, kami mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah, amal dalam mendidik anak-anak kami diterima sebagai amal solih Ustadz Ustazah semuanya. Amin. Dan mohon doanya semoga anak-anak kita semuanya nanti meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, kelas 1 ke kelas 2 dan seterusnya, mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang terakhir terkait dengan selama PAT untuk snack, jadwal snack masih ada dan sesuai dengan jadwal yang kemarin sudah kita berikan. Nah, kemudian ini mohon maaf dan mohon keikhlasannya dari ayah bunda sekalian untuk yang terjadwal snack mungkin hanya sampai nanti mungkin di hari Senin itu masih bisa, atau nanti yang hari Senin kemungkinan kita putuskan tidak juga tidak masalah. Nanti kita infokan kembali. Intinya mohon maaf bagi yang mungkin dari kemarin menunggu-nunggu kok kemudian jadwal saya digeser ataupun mungkin mohon maaf karena memang kemarin khususnya yang tanggal 1 awalnya itu yang kami lihat itu tanggalnya itu hitam gitu. Tidak kita konfirmasi dulu ke sekolah. Nah, ternyata harus libur. Nah, kemudian mohon maaf yang kemarin tanggal 1 kita lewati bukan dalam rangka kok kemudian kesempatan mau berbagi kita putus enggak, tapi biar tidak lupa bagi yang tanggal berikutnya, karena biasanya sudah catat tanggal saya sekian begitu. Nah, kemudian nanti insya Allah kesempatan berbagi snack ini akan dilanjutkan di kelas 2. Yang terakhir, mohon maaf saya tambahi, ini karena memang sudah masuk dan selama penjemputan sekarang di lapangan ada beberapa pedagang di luar. Ini himbauan dari sekolah karena memang dari awal kita mencanangkan sekolah non kantin, kemudian tidak ada jajan di sekolah. Sekali lagi mohon kerjasamanya ya bunda, ketika menjemput Ananda ada pedagang yang ada di lingkungan sekolah, mohon maaf mungkin bisa dilewati saja untuk tidak jajan di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Ustadzah Rita. Silakan Ustaz. Baik. Begitu ayah bunda, banyak info tambahan juga tadi. Insya Allah semoga pertemuan yang Masya Allah ini sudah mau akhir-akhir ini tetap terjalin, tetap anak-anak juga dan keluarga sehat semuanya, sehingga bisa menuntaskan di kelas 1-nya itu dengan dengan sehat, dengan bahagia, dan nanti insya Allah naik kelas 2 bertemu dengan Ustadz atau Ustadzah yang baru yang kita nggak tahu nanti ketemunya dengan siapa, dengan suasana baru juga. Bekatan. Baik, ayah bunda sepertinya juga tidak ada yang di-sharingkan. Jadi kami anggap cukup ayah bunda semuanya.
Yes. Baik, karena sudah hampir jam 5 juga, mungkin ada ayah bunda juga yang mau ada aktivitas sore hari. Baik, kita cukupkan sekian ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah ada berbagai hal yang nanti bisa dipelajari untuk bahan belajar Ananda besok, dan juga semoga Ananda sehat selalu kayak gitu. Semoga dijaga kesehatannya, semoga diberikan kesehatan oleh Allah dan juga ayah bunda semuanya dan keluarga. Kayaknya begitu saja nggih dari saya. Saya mohon maaf ini kalau ada banyak khilaf, ada banyak kesalahan. Mungkin kata, mungkin perbuatan yang selama ini juga saya pribadi nggih, dan juga mungkin ustadz-ustadzah dari kelas 1 sama kita sama-sama ikhlas begitu. Baik ayah bunda semuanya, kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.